Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya minta maaf ya, karena kita kajiannya jadi 2 kali. Sebenarnya ini kajian rutin untuk kitab Tajul Arus, dan untuk malam Selasa itu biasanya Iqazul Himam, syarah dari Al-Hikam. Tapi karena tadi saya masih di jalan mungkin dari Tasikmalaya, jadi diisi dulu dengan kajian Ayyuhal Walad dan juga doa bersama untuk guru kita yaitu Buya Syakur Yasin MA. Dan untuk malam ini kita akan baca kitab Tajul Arus, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama mendoakan beliau kembali. Mudah-mudahan untuk di hari ke-7 kita bisa ke sana langsung mendoakan beliau secara langsung di Pondok Pesantren Candang Pinggan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk ziarah kepada pemakam baginda Guru Buya Syakur Yasin MA ya. Udah 2 hari ini saya merasa sangat berat sekali untuk bisa ngomong. Rasanya tuh susah untuk berkata-kata. Nggak tahu apa penyebabnya. Tapi yang jelas kita semuanya pasti merasa kehilangan sosok beliau. Sebagai manusia yang banyak dosa, yang juga kita ini sangat bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, dan kita sering sekali hanya mengikuti keinginan nafsu. Yang kemarin-kemarin sepertinya kita punya backingan gitu ya, dan ini mungkin yang salah bagi kita. Kita merasa punya pendukung gitu, kayak punya pembimbing, punya muallim, punya seorang guru yang kapanpun kita bisa mendapatkan petuah dari beliau melalui offline ataupun melalui online. Dan itu yang kadang-kadang menguatkan kita untuk melangkah menapaki hidup ini dengan penuh pencerahan-pencerahan dari beliau. Tapi setelah kemarin, kok kayak ada yang hilang gitu. Seperti tidak ada keberanian gitu. Padahal Buya Syakur pernah ngomong begini kepada murid-muridnya. Kamu ini jangan sampai seperti orang yang selalu diemong, seperti orang yang selalu disusui, seperti anak yang selalu ya dikasih makan, disuapin gitu. Kalau terus-terusan begini, kapan mau dewasa? Ya. Jadi selama ini kan kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa ketika kita masih ada guru, kita merasa tenang, kita merasa senang, kita merasa penuh dengan pencerahan dari guru-guru itu. Padahal beliau ini sedang mengajarkan kita bagaimana caranya menghadapi hidup ini dengan penuh keyakinan, ya, mencari solusi dari permasalahan kita, mengajarkan kita bagaimana caranya berpikir dengan positif, tetapi kita nggak sadar dan kita merasa seperti punya pegangan. Nah, kata Buya Syakur, kalau seperti ini terus, kapan kamu mau dewasa? Ya, kita bisa berpikir pun kadang-kadang kita berani berpikir pun karena ada sosok seorang guru. Tetapi setelah guru ini tiada, di situ kita baru menyadari bahwa oh, ternyata kita ini seperti anak kecil yang selalu disuapin makanya. Belum bisa makan sendiri. Ya nyatanya begitu. Mudah-mudahan kita semuanya dengan adanya
peristiwa ini dengan kembalinya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita semakin dewasa, semakin berani untuk menjalani hidup ini. Tentunya dengan petuah-petuah beliau yang harus selalu kita ingat, kalimat-kalimat beliau yang harus selalu kita amalkan. Begitupun baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepadanya, kondur dari alam dunia ini, mulih kasang sejati dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Ketika Allah memanggil Kanjeng Nabi Muhammad di saat umatnya yang masih dalam keadaan perlu bimbingan, yang dalam keadaan umatnya ini masih bercerai-berai, masih penuh dengan kebodohan, semua permasalahan itu masih belum menemukan solusinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki yang lain. Allah ingin kekasihnya ini segera pulang. Allah ingin kekasihnya ini segera menghadap kepadanya. Di dalam Al-Quran dikatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, hari ini aku telah sempurnakan tugasmu. Ya, wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Dan pada akhirnya umat manusia, umat Kanjeng Nabi Muhammad harus disapi. Ya. Jangan selalu pengen disuapin dengan diturunkannya wahyu-wahyu. Kanjeng Nabi sudah memberikan oleh-oleh untuk umatnya, yaitu Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup. Pakailah itu. Gunakanlah itu. Makanya di dalam ayat Al-Quran banyak sekali dikatakan la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun. Terus dan terus. Itu artinya Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan kita umat manusia untuk menggunakan akal kita. Jangan selalu mengandalkan wahyu, jangan selalu mengandalkan turunnya wahyu dari malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi bukan berarti ketika Kanjeng Nabi dipanggil oleh Allah, kemudian semua permasalahan di dunia ini selesai, belum. Tetapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada saat itu sudah membuatkan ya asas-asas di dalam menata kehidupan ini, hukum-hukum syariat itu. Kanjeng Nabi sudah membuat ya contoh hak asasi manusia, dihilangkannya perbudakan. Itu Kanjeng Nabi udah membuat aturannya. Dimulai sedikit demi sedikit. Bahwa seorang budak boleh mengajukan dirinya menjadi orang yang merdeka kepada majikannya. Wahai majikan, saya ingin merdeka. Berapa engkau waktu itu membeli saya? Itu boleh. Sebelumnya belum. Sebelumnya tidak ada seorang budak diperbolehkan mengajukan diri merdeka, nggak boleh. Nah, pelopor untuk kebebasan manusia, hak asasi manusia itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada sampai saat ini terciptalah kesetaraan kedudukan manusia. Tidak ada budak, tidak ada majikan, sama statusnya. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan setiap manusia sama kedudukannya di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya.
Jadi kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina itu bukan berarti syariat Islam itu sudah sepenuhnya sempurna. Belum. Masih dalam proses, masih dalam tahap, dan tugas kita sebagai umat manusia yaitu untuk menyempurnakannya. Karena yang namanya peristiwa, kejadian, permasalahan itu selalu silih berganti, datang, dan diperbaharui. Apakah hukumnya, misalkan sekarang ada handphone bagaimana? Kan dulu belum ada. Dulu belum ada tisu, sekarang ada tisu, hukumnya apa? Kan itu hukum secara syariatnya memang tidak ada waktu itu, tapi sudah dibuatkan kisi-kisinya, dibuatkan asasnya, pedoman-pedomannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada seorang ulama mengatakan syariat Islam belum sempurna, itu artinya bukan menghinakan Islam, bukan menyepelekan syariat Islam, tetapi mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk berpikir, untuk menyempurnakan, untuk menggali hukum-hukum yang belum ada. Ya kalau semuanya udah sempurna, bagaimana kehidupan ini bisa berjalan? Makanya banyak sekarang ahli-ahli bid'ah tuh yang ngomong, ini bid'ah, handphone bid'ah, ya, YouTube bid'ah. Nyatanya main YouTube. Sarawil bid'ah, celana bid'ah, wah semuanya bid'ah. Kacau dunia ini. Mereka nggak paham.